Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, U, K. I, P, Jukip. Apa itu expected value? Expected value adalah rata-rata tertimbang dari nilai-nilai yang mungkin diambil oleh suatu pengubah acak. Artinya, ini adalah rata-rata yang diharapkan jika suatu eksperimen dilakukan berkali-kali. Secara matematis, untuk perubahan acak X besar di ruang sampel S besar, nilai harapannya ditulis sebagai ini, atau E besar buka kurung X besar sama dengan sigma P buka kurung S kali X buka kurung S. Berikut contoh dari expected value berupa melempar dadu. Misalnya, kita melempar dadu fair, nilai X besar bisa 1 sampai 6 dan tiap nilai punya peluang 1/6 atau 1/6, 1/6. Maka expected value-nya adalah E besar buka kurung X besar tutup kurung sama dengan 1/6 buka kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, atau bisa juga 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6/6 sama dengan 21/6 sama dengan juga 3,5. Artinya rata-rata nilai yang diharapkan dari lemparan dadu adalah 3,5 meskipun hasil nyatanya selalu bilangan bulat. Berikut contoh kedua. Flipping coin 3 kali. Sebuah koin fair dilempar 3 kali. Kita ingin tahu berapa jumlah kepala yang diharapkan. Karena total kemungkinan adalah 8 atau buka kurung HHH atau HHT atau HTT atau TTT dan seterusnya. Dan tiap outcome punya peluang 1/8. Maka kita bisa hitung rata-rata jumlah kepala dari sebuah kemungkinan, yaitu hasilnya adalah 1,5. Artinya, dalam banyak percobaan 3 lemparan, rata-rata kita akan melempar 1,5 kepala. Kenapa expected value penting? Expected value sangat penting dalam banyak hal. Contohnya seperti menentukan siapa yang punya keuntungan dalam permainan atau gambling, kemudian mengukur performa algoritma secara rata-rata atau average case complexity. Terus memprediksi hasil eksperimen acak di bidang statistik dan AI dan seterusnya. Intinya, expected value itu bukan hasil yang pasti akan terjadi, tapi nilai rata-rata jangka panjang dari eksperimen acak yang dilakukan berulang-ulang. Oke, itu tadi pengantar tentang expected value. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan rumus lain untuk expected value. Serta beberapa teorema penting yang mempermudah perhitungannya. Yuk lanjut. Halo semuanya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang expected value. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang rumus alternatif dan teorema expected value. Khususnya mengenai rumus alternatif dan juga beberapa teorema penting yang mempermudah perhitungannya. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke rumus alternatif expected value. Jadi, kadang lebih praktis menghitung expected value berdasarkan nilai-nilai yang sama yang muncul dari beberapa outcome. Dalam kasus seperti itu, kita bisa gunakan rumus alternatif ini. Berikut adalah rumusnya. Nah, di sini P dalam kurung X sama dengan R adalah total peluang semua outcome yang menghasilkan nilai R dari pengubah acak X. Nah, baik, di sini kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini adalah contoh 2 dadu. Misalnya, kita melempar 2 dadu, dan X adalah jumlah mata dadu. Kita tahu nilai X bisa dari 2 sampai 12. Baiklah, di sini kita akan menghitung peluang masing-masing nilai. Berikut adalah cara penyelesaiannya.
Nah, teman-teman, di sini kita mendapatkan hasilnya, di mana rata-rata jumlah mata dadu yang diharapkan adalah 7. Baik teman-teman, di sini kita masuk ke teorema 1, yaitu ekspektasi dari jumlah perubah acak. Jadi, salah satu teorema paling berguna adalah bahwa ekspektasi bersifat linear. Kalau kita punya dua perubah acak X dan Y, maka berlaku rumus seperti berikut, yaitu E dalam kurung X ditambah Y tutup kurung sama dengan X dalam kurung X tutup kurung ditambah E dalam kurung Y tutup kurung. Nah, untuk skalar A dan B, berikut rumusnya, yaitu E dalam kurung AX ditambah B tutup kurung sama dengan AE dalam kurung X tutup kurung ditambah B. Jadi teman-teman, teorema ini disebut linearity of expectation dan berlaku bahkan kalau X dan Y tidak saling independen. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke manfaat teorema linearitas. Jadi teman-teman, dengan teorema ini kita bisa hitung ekspektasi dari perubah yang kompleks dengan cara menjumlahkan ekspektasi perubah sederhana. Misalnya, dalam algoritma pencarian atau sorting, kita sering menjumlahkan ekspektasi dari beberapa langkah kecil. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke contoh yang kedua, contoh singkat tentang dua dadu revisi. Jadi teman-teman, kita bisa lihat dari kasus dua dadu lagi. Misalnya, X adalah mata dadu pertama, dan X2 adalah mata dadu kedua. Karena ekspektasi dadu file adalah 3,5, maka berikut adalah penyelesaiannya, yaitu E dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung sama dengan E dalam kurung X1 tutup kurung ditambah E dalam kurung X2 tutup kurung sama dengan 3,5 ditambah 3,5 sama dengan hasilnya adalah 7. Jadi teman-teman, ini mempermudah perhitungan tanpa harus menjumlahkan seluruh 36 kemungkinan. Oke teman-teman, jadi setelah materi yang tadi saya jelaskan, yaitu tentang rumus alternatif dan linearitas ekspektasi, kita bisa menyederhanakan banyak perhitungan probabilitas. Selanjutnya, teman saya akan membahas bagaimana expected value digunakan dalam algoritma, termasuk untuk menghitung average case complexity. Nah, yuk kita simak. Halo semua, saya akan menjelaskan bagaimana konsep exit value digunakan dalam bidang ilmu komputer, khususnya untuk menganalisis rata-rata performa algoritma. Dalam banyak kasus, kita tidak hanya peduli dengan kasus terbaik atau terburuk dari suatu algoritma, tapi kita juga ingin tahu berapa banyak operasi yang dilakukan secara rata-rata. Nah, inilah yang disebut sebagai average case complexity, dan cara menghitungnya adalah dengan menggunakan expected value. Kita anggap bahwa setiap input memiliki probabilitas tertentu untuk muncul, lalu kita definisikan perubahan acak X sebagai jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma pada suatu input. Dengan begitu, average case complexity-nya adalah sebagai berikut. Nah, misalnya kita pakai algoritma linear search untuk mencari elemen di list berisi n data. Kalau elemen dicari berada di posisi ke I, maka butuh 2i tambah 1 operasi. Kalau tidak ditemukan, maka butuh 2n ditambah 2 operasi.
Kalau peluang elemen ditemukan adalah P dan distribusinya merata, maka expect number of operation-nya bisa dihitung menggunakan expect value. Hasil akhirnya tergantung pada nilai P. Exit value memberikan kita gambaran yang realistis tentang performa algoritma dalam praktik, bukan hanya kasus ekstrim. Dengan konsep ini, kita bisa membandingkan dua algoritma secara adil dengan memperhitungkan input-input yang terjadi. Jadi, exit value punya peran penting di dalam algoritma, bukan hanya di probabilitas. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai variance dan standard deviation untuk mengukur seberapa jauh nilai itu menyebar dari exit value. Yuk lanjut. Halo semuanya, di bagian ini saya akan menjelaskan dua konsep penting yang berkaitan erat dengan experience value, yaitu variance dan standard deviation. Experience value memberikan kita rata-rata dari suatu perubahan acak, tapi dia tidak memberitahu seberapa jauh nilai-nilai lainnya menyebar dari rata-rata tersebut. Untuk itu, kita menggunakan variance yang mengukur penyebaran nilai perubahan acak. Secara definisi, variance itu dari perubahan acak X adalah sebagai yang dicontoh adalah rumus praktif untuk menghitung variance, tapi perlu menghitung definisi satu-satu, yaitu sebagai dicontoh. Ini sangat mudah karena kita cukup tahu ekspektasi dari X dan dari X kuadrat. Standard definition adalah akar kuadrat dari variance yang disimbolkan dengan OX. Ini memberitahu ukuran berapa jauh penyebaran tipikal dari rata-rata yang dicontoh ini. Misalnya X adalah lemparan dadu fair. Sudah kita tahu bahwa EX itu sama dengan 3,5. Kalau kita menghitung E dalam kurung X kuadrat 2, hasilnya itu pastinya 91/6. Maka V dalam kurung X sama dengan 91/6 dikurang dalam kurung 7/2 dalam kurung kuadrat 2 sama dengan 35/12. Dan standard definition ini adalah akar dari 35/12. Variance dan standard definition sangat penting dalam statistik dan probabilitas karena mereka menunjukkan seberapa stabil atau bervariansnya hasil. Dalam algoritma dan sistem acak, ini membantu menilai resiko definisi terbesar dari nilai harapan. Nah, itu dari penjelasan tentang variance dan standard definition terakhir. Saya akan menutup presentasi ini dengan satu teorema penting bernama Selberg-Free Inequality and menyimpulkan keseluruhan materi akan dilanjutkan dengan kawan saya. Makasih. Halo semuanya, sebagai penutup presentasi ini, saya, Fauzia Salsabila, akan menjelaskan salah satu teorema penting dalam probabilitas, yaitu Skebeshev inequality. Lalu, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita. Apa itu Skebeshev inequality? Kadang, kalian ingin tahu nggak sih seberapa besar kemungkinan nilai perubahan acak menyimpang jauh dari rata-ratanya? Skebeshev inequality menjawab pertanyaan ini dengan memberikan batas atas dan peluang penyimpangan besar tersebut. Bunyi teorema Skebeshev. Jika X adalah perubahan acak dengan nilai harapan EX dan variasi VX, maka setiap bilangan positif R berlaku. Seperti ini. Artinya, peluang X menyimpan sejauh R
atau lebih dari rata-rata tidak akan lebih besar dari Px atau R kuadrat. Contoh, toss koin n kali. Misalkan kita melempar koin pair n kali, misalnya value dalam ekor adalah n atau 2 dan variansinya adalah n atau 4. Jika kita ingin tahu berapa peluang jumlah ekor menyimpang lebih dari akar n dari rata-rata kita dapatkan. Ini contohnya. Jadi, peluang deviasi sebesar paling tinggi 25%. Kegunaan teorema ini. Saber inequality berlaku untuk setiap perubahan acak dengan variansi terbatas, bahkan tanpa tahu bentuk distribusinya. Ini juga berguna dalam estimasi statistik dan saat kita ingin menilai kestabilan sistem probabilistik. Lalu, ada kesimpulan materi. Yang pertama itu ada expected value, memberi nilai rata-rata dari perubahan acak. Teorema linearitas ekspektasi memudahkan banyak perhitungan. Variansi dan standard deviation mengukur seberapa besar nilai-nilai dari rata-rata. Dan yang terakhir, Scabie inequality, memberi batas atas untuk menyimpan yang ekstrim. Nah guys, berakhirnya presentasi dari kelompok kami terkait tentang expected value and variance. Semoga materi ini bisa memperjelas konsep probabilitas yang sering kali muncul dalam dunia nyata, dari algoritma sampai statistik. Terima kasih ya telah menyimak dan sampai jumpa. Bye-bye. Baiklah, sekian dari video kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah, balik.